Bertemu lagi dengan saya, Erlin Wahyuwardani, di podcast Dharma Wanita Unit SMK Negeri 1 Salatiga. Kali ini kita akan membahas tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Seorang ibu atau seorang wanita banyak sekali peran yang dimainkan. Dalam keluarga, seorang ibu mengurus rumah tangga, mendidik anak, menaati suami, menjaga harta serta kehormatan suami. Dalam Dharma Wanita, seorang ibu menunjang karir suami, mendukung suami dalam melakukan budaya kerja, dan memotivasi suami. Dalam masyarakat, seorang ibu memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. Dan dalam dunia kerja pun, seorang ibu berkiprah sesuai dengan bidang dan profesinya. Dari ilustrasi tersebut, salah satu peran ibu adalah mendidik anak. Pada poin ini, ibu berperan membentuk karakter anak. Kali ini, saya bersama Ibu Wida sebagai narasumber akan membahas tentang peran ibu dalam mendidik anak, yaitu membentuk karakter anak. Selanjutnya, Ibu Wida sebagai narasumber, silakan memperkenalkan diri sebelum menjawab serangkaian pertanyaan yang akan saya ajukan. Silakan Bu Wida. Terima kasih Ibu Erlin. Perkenalkan, nama saya Wida Damayanti. Saya anggota Dharma Wanita SMK Negeri 1 Salatiga. Alhamdulillah saya sebagai seorang ibu dari dua putri saya yang dua-duanya sudah remaja. Yang pertama alhamdulillah sudah berada di bangku SMA. Sekarang posisi dia di Pondok Pesantren Modern Gontor di level SMA. Kemudian putri yang kedua masih di bangku SD kelas 6 di SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Alhamdulillah suami saya seorang guru juga, sehingga memotivasi saya, bersama saya, mendampingi saya untuk mendidik anak-anak kami, berharap nantinya menjadi generasi-generasi bangsa yang nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Tadi disampaikan Bu Erlin terkait dengan peranan wanita. Selain saya sebagai seorang ibu, saya mendampingi suami untuk bisa bekerja dengan baik, sekaligus nanti bisa membantu peran di masyarakat. Dalam hal ini peran saya di lingkungan masyarakat, kebetulan saya diamanahi mendampingi suami sebagai seorang ketua RT. Jadi bersama masyarakat setempat bagaimana untuk bisa memotivasi dan menjadikan lingkungan itu bisa lebih baik. Seperti itu Bu Erlin. Jadi nanti kita sharing sifatnya ya Bu Erlin ya. Monggo mungkin ada hal yang bisa kita sharingkan. Monggo Bu Erlin. Kita beri plus dulu untuk Ibu Wida. Hebat sekali Ibu Wida ya. Seorang ibu kerja, kemudian mendidik anak, kemudian mendampingi suami, semuanya, segalanya sudah dijalani ya Bu ya. Langsung saja Bu, untuk menghemat waktu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik tersebut. Pertanyaan pertama Bu, ya saya itu kan pernah mendengar ada pepatah begini Bu, buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya, perilaku orang tua akan menurun pada anaknya. Bagaimana menurut Bu Wida? Setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, dengan pepatah tersebut? Alhamdulillah, terima kasih. Secara pribadi saya sangat setuju. Bagaimanapun yang namanya anak itu tidak terlepas dari benih orang tua. Kodratiah anak, sifat-sifat yang ada pada anak itu juga tentunya ada yang menurun dari orang tua. Sehingga sebagai seorang ibu, saya juga berharap nantinya bisa membuat generasi saya, anak cucu saya itu menjadi lebih baik, sehingga saya berharap dari apa yang saya lakukan itu nanti bisa menjadi contoh untuk anak-anak saya. Jadi sangat setuju Bu, karena
terus terang secara pribadi, pengalaman pribadi saya, apa yang ada dalam diri saya itu juga tidak jauh dari orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya seorang guru SD dan jiwa pendidiknya itu menurun kepada saya, alhamdulillah. Kemudian untuk anak saya sendiri ini terlihat sekali bahwa anak-anak saya itu juga ternyata punya bakat yang seperti ayahnya, meskipun perempuan tapi dari sisi eh, kemampuan ya, anak saya itu menurun jiwa bapaknya, dia seneng mesin, seneng teknik meskipun perempuan. Jadi seperti apa ya, kita bercermin dari apa yang terjadi dengan diri kita dulunya, sehingga ini nanti perlu peran kita sebagai orang tua untuk mengarahkan supaya nanti jalannya kemudian masa depannya harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya ya Bu, pertanyaan kedua. Bu Wida kan seorang ibu, seorang wanita. Kemudian ibu itu kan sosok yang istimewa ya Bu. Istimewa ya. Insya Allah istimewa. Iya. Apa sih peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak? Alhamdulillah peran ibu banyak sekali ya. Kalau kita lihat dari keyakinan kita itu di Al-Quran kan ada Rasulullah pernah ditanya pada zamannya itu siapa yang wajib kamu hormati, beliaunya menyebut umi baru abi, ibu 3 kali baru bapak. Tentunya ini memuliakan peran seorang ibu, bagaimana nantinya ibu berperan dalam sebuah keluarga, mendidik karakter anak itu sebetulnya kalau kita boleh menyampaikan, karakter itu terbentuk dari dalam kandungan. Ini berbagi sedikit apa yang terjadi dalam diri saya, bahwa sebetulnya sebelum benih itu ditanamkan itu sebetulnya karakter itu sudah ada dalam visi kita sebagai seorang ibu, seorang istri. Jadi saya sebelum punya anak, punya komitmen dengan suami, apabila suatu saat nanti Allah mempercayakan kami putri, anak-anak, itu saya punya keinginan anak saya itu nanti ada yang mondok di Pondok Gontor. Itu keinginan saya waktu itu masih jauh karena secara medis saya pernah periksa ke dokter, divonis bahwa saya sulit untuk memiliki anak. Namun ikhtiar kami berdua, alhamdulillah Allah itu memberikan rezeki, sehingga dari kepasrahan total itu alhamdulillah malah saya diberikan tanda-tanda kehamilan, sehingga dari situ saya terlontar omongan kalau saya punya anak, saya kepengen anak saya pondokkan ke sana, dan itu terbentuk pada saat dia di dalam kandungan. Jadi peran kita itu menuntun dari dalam rahim, saat usia 4 bulan itu benih sudah diberikan nyawa, itu sambil kalau di dalam keyakinan kita ya Bu Erlin ya, dituntun dengan lantunan Al-Quran, kita ngaji, kalau harapannya laki-laki dengan surat Yusuf, dengan untuk perempuan dengan surat Maryam, itu betul-betul menuntun. Dan alhamdulillah itu tuntunan itu setelah dia lahir, dan akhirnya kalau kita mendidik anak itu kan didiklah dari mulai turun dari ayunan sampai ke liang lahat. Ilmu itu harus dicari dari mulai turun dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu betul-betul terasa sekali. Ibu berperan bagaimana membentuk dari anak itu mulai dari benih, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan kita berusaha menjadi madrasah, menjadi sekolah yang pertama buat anak. Bagaimana dia mulai untuk mengenal sesuatu, bagaimana dia belajar untuk mengucapkan sesuatu, itu juga berawal dari seorang ibu. Jadi ada pepatah yang pernah saya terima, ada yang pernah saya dengar, kalau kepengen melihat kesolehan anak-anakmu besok, lihatlah kesolehan istrimu, seperti itu. Sehingga sebagai seorang ibu kita tentunya berharap ya menjadi contoh yang baik buat anak. Karakter baik dari anak itu tentunya contoh pertamanya adalah seorang ibunya. Tentunya
akhirnya juga didampingi oleh bapaknya dan lingkungannya. Seperti itu Bu Erlin. Ya, menyambung jawaban Bu Wida, Oke. tadi kan kalau melihat ibunya soleh, anak-anak soleh solehah gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau kita sudah tahu ibunya itu sudah soleha, apakah kita perlu membentuk karakter anak, Bu? Alhamdulillah gini Bu Erlin, jadi kita itu tetap harus mengembalikan yang namanya anak. Jiwa anak itu ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Secara kodrat alam memang dia sudah dibekali oleh Allah potensi-potensi yang secara alamiah itu mungkin sudah menjadi jalannya, takdirnya. Namun sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan kodrat alam karena dia juga berada di lingkungan yang penuh dengan perubahan. Kodrat zaman dia menghadapi segala macam perubahan seperti ini tentunya tetap perlu penuntun karakter. Jangan sampai nanti ada keputusan yang diambilnya itu salah sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan ataupun akan berimbas pada langkah hidupnya yang kurang baik. Sehingga kodrat alam, kodrat zaman tetap perlu pendamping kita, perlu peran kita sebagai seorang dalam hal ini pendidik ya, pendidik. Kita perlu memberikan contoh bagaimana kita itu menjadi toladan untuk anak-anak kita. Kemudian kita juga harapannya bisa menjadi pendamping anak-anak saat anak menginjak usia remaja, karena tuntutan zaman sekarang ini sudah sangat ngeri sekali. Bagaimana bisa menjadi teman, pendamping anak, kemudian bagaimana saat dia sudah mulai menginjak, sudah menemukan jati diri, itu kita bisa menjadi seorang pendorong, motivator sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya harapan kita bersama adalah anak itu bisa mencapai kebahagiaannya sendiri, mencapai kesejahteraannya untuk menjadi manusia yang bermanfaat dunia akhirat seperti itu. Tetap meskipun harapannya solehah, tetap kita perlu berperan, kita perlu mendampingi anak. Pertanyaan berikutnya, menurut Wida, sejak kapan sih kita bisa memulai membentuk karakter anak tersebut? Terima kasih. Ini kita sharing ya Bu. Tadi saya sudah bercerita agak panjang. Jadi pembentukan karakter itu sekali lagi sebetulnya tidak hanya mulai anak ditiupkan roh, tapi dari visi kita, niatan kita menjadi orang tua. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, kita menjalin ikatan dengan orang lain, dalam hal ini suami kita, itu tentunya punya komitmen bersama untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, tentunya berharap membuahkan benih-benih anak-anak yang soleh-soleh. Dari situ alhamdulillah jika kita dikaruniai momongan dari dalam kandungan, itu sebetulnya kita sudah bisa membentuk karakter. Jadi karakter itu sebetulnya selain dipengaruhi oleh genetika, itu juga doa ya. Dari dalam kandungan kita berharap ada, misalkan kita berharap punya momongan laki-laki atau perempuan, meskipun kita tidak boleh mendikte keinginan Allah, tidak boleh. Kita berdoa, memohon ya, memohon. Saat sel-sel tubuh terbentuk dalam rahim kita mulai berproses, kita dengan support doa. Sehingga pada saat dia lahir, apapun yang diberikan oleh Allah, laki atau perempuan, kita tetap juga harus bisa mendidik anak. Kita mengikuti kodrat dia. Kalau dia memang laki-laki atau perempuan, tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Kodrat potensi dia kita kelola, kita kembangkan seperti itu. Jadi mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian saat dia menjadi seorang anak, tumbuh menjadi remaja sehingga akhirnya dia bisa mandiri. Itu perlu peran yang sangat besar seperti itu. Berarti bisa dimulai sejak dalam kandungan.
sebelumnya. Jadi sebelum. visi ya. Jadi Visi. karakter itu kan visi seorang ibu. Kemudian pendidikannya secara real yang berkaitan langsung dengan anak itu saat dia sudah ada di dalam rahim. Itu terbentuk. Saat dia lahir otomatis sangat berpengaruh. Nah, telepon sebentar. Ibu, Kita lanjutkan. Kadang-kadang anak usia remaja itu kan labil ya Bu ya. Bagaimana cara Bu Wida membentuk karakter anak usia remaja? Kan kebetulan tadi putri Bu Wida kan kebetulan remaja ya. putri Bagaimana saya cara remaja. membentuk karakter? Iya, terima kasih. Alhamdulillah ini sharing saja, nggih. Saya juga masih berproses bagaimana mendidik anak. Saya berusaha untuk menjadikan diri saya itu pendamping dalam artian bisa mengikuti pola mereka sehingga pada saat mereka itu menginjak usia remaja, saya juga belajar bagaimana proses tahapan seorang anak remaja itu. Kalau setahu saya itu ada tahapan wiraga, wirama, wirasa. Jadi pada saat anak wirama itu mulai mulai mengenal lawan jenis, bagaimana dia sensitif, kepengen diperhatikan, kepengen diberikan kasih sayang, kemudian bagaimana dia mencari jati diri, sehingga saya mulai memasuki dunia mereka sebagai teman. Bagaimana mereka itu supaya nyaman untuk berkomunikasi dengan saya, mau bercerita, sehingga harapannya nanti saya juga bisa menjadi teman berbagi. Kemudian pada saat dia membutuhkan support, motivasi, ini juga perlu dampingan saya sama suami. Jadi kebetulan setahu saya kalau yang namanya anak perempuan dia itu juga perlu sosok bapak itu seperti apa. Anak remaja itu kan mulai dikenalkan dengan lawan jenis yang namanya laki-laki, sehingga dia rata-rata itu mengambil contoh bapaknya, dia bercermin bapak saya seperti ini. Nah, ini tentunya perlu komunikasi antara saya dengan suami, bagaimana mendampingi anak-anak remaja saya jangan sampai nanti salah pergaulan seperti itu Ibu. Bagaimana bisa memaksimalkan potensi dia, bagaimana nantinya kami itu bisa memberikan tuntunan yang baik. Kalau saya perhatikan dari cerita Bu Wida, sepertinya hubungan antara Bu Wida dengan putri-putri itu sangat harmonis. Bagaimana sih cara membentuk atau mengondisikan hubungan supaya harmonis? Alhamdulillah. Jadi bentuk komunikasi untuk saat ini, alhamdulillah kami itu selalu menggunakan istilahnya kesepakatan. Jadi kami itu ada komitmen bersama dalam satu keluarga kami, di mana setiap ada permasalahan tolong dikomunikasikan. Jadi saya dengan suami, kemudian saya dengan anak-anak, biasanya kami berdiskusi. Jadi istilahnya tidak ada tekanan, tapi dengan keterbukaan bagaimana menyelesaikan masalah. Di keluarga kami selalu ditanamkan janganlah mencari orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kalau ada masalah diselesaikan, mari mencari solusi. Jadi yang kami tanamkan adalah berpikir positif. Bagaimana menggali potensi positif sehingga setiap ada permasalahan itu berusaha untuk mencari solusi. Sehingga dari situ komunikasi mulai terbentuk. Anak mulai enjoy, anak sudah terbiasa hingga saat ini, meskipun yang satunya di Gontor itu tiap periodik waktu dia sudah bisa telepon itu selalu dia menceritakan apa yang ada di sana. Dia bisa meluapkan emosinya saat di asrama, sehingga kami juga sambil menuntun bagaimana di sananya sehingga tetap anak tidak merasa kok dilepas tidak. Yang berada di rumah yang masih kelas 6 SD itu saya juga mengajarkan keterbukaan. Sehingga anak betul-betul bisa menentukan sendiri keputusannya, bisa memilih dan memutuskan apa yang terbaik untuk dia dan masa depan dia sendiri. Seperti itu. Jadi kebebasan untuk bersuara. Bagus sekali cara Bu Wida untuk menanamkan karakter
sama-sama kepada saling anak. sharing ya Bu ya. Iya. Pertanyaan terakhir Bu. Oke. Terakhir ada 2 pertanyaan ini. Bagaimana karakter anak-anak Indonesia menurut Bu Wida di akhir-akhir ini? Dan apa harapan Ibu untuk anak-anak Indonesia terkait dengan karakter? Ya, untuk kondisi saat ini sebetulnya ada kesedihan yang mendalam terkait dengan menurunnya apa ya, kepekaan dari anak secara umum ya. Ini kebetulan kalau di lingkungan pendidikan banyak kepedulian yang masih perlu ditumbuhkan, kepekaan sosial, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menyayangi yang lebih muda. Ini tentunya perlu refresh, sehingga pada saat ini tantangan bersama baik guru maupun orang tua untuk bersama bagaimana menjadikan anak-anak ini anak-anak yang berkarakter, sehingga secara umum anak-anak Indonesia sebetulnya itu pinter-pinter, cuma ini ya karakter-karakter yang akhir-akhir ini menurun dikarenakan mungkin kondisi suasana apalagi setelah masa Covid gitu ya. Kemudian pengaruh teknologi ini membuat anak-anak itu jiwa egoismenya ini cenderung tinggi, sehingga komunikasi bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain itu juga perlu dibina kembali, bagaimana mereka berkolaborasi, tidak hanya berkomunikasi dengan mesin alat tapi dengan interpersonal, hubungan interpersonal antara manusia dengan manusia, bagaimana memanusiakan manusia. Ini tentunya anak-anak kita perlu perlu diperbaiki. Ini bersama ya, PR bersama dari mulai keluarga, bagaimana orang tua itu bisa menjadi pendamping anak, berkomunikasi yang baik dalam lingkungan keluarga, bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi dalam keluarga, sehingga nanti di lingkungan luar saat mereka keluar dari keluarga mereka itu sudah punya karakter positif, bagaimana nantinya berkomunikasi yang baik dengan orang lain, bagaimana menghormati, bagaimana menghargai, bagaimana bekerja sama seperti itu. Jadi yang perlu dipikirkan bersama PR ya. Pinter tapi karakternya jelek itu juga yang justru akan membahayakan. Jadi PR bersama. Berarti harapan kita anak-anak Indonesia memiliki karakter yang positif. Iya, harapannya seperti itu. Terima kasih atas waktu Bu Wida, banyak sekali informasi yang Ibu berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam madu acara ini. Sebelum kami akhiri, ada yel-yel dari kami. Mari kita sampaikan. Yel-yelnya apa Ibu? Ya. Siapakah kita? Kita adalah seorang ibu. Apa salah satu peran kita? Membentuk karakter anak. Di mana saja kita berperan? Di dalam keluarga, di dalam Dharma Wanita, di dalam masyarakat, dan di dalam dunia kerja. Kita hidup dalam 4 dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap wanita terlahir cantik dan unik. Semua memiliki perannya masing-masing. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan banyak wanita yang berperan sebagai seorang pemimpin. Kami, Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 1 Salatiga, mengucapkan selamat ulang tahun Dharma Wanita ke-23. Semoga Dharma Wanita semakin jaya. Tingkatkanlah mutu pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tercapailah harapan kita membangun bangsa. Sejahtera anggota dan keluarganya. Sky Nisa, the future of entrepreneurship school.